Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Faya ahbaballah wa ahbaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, insyaallah pada pagi hari ini dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala kita akan lanjutkan kembali pembacaan kita terhadap risalah yang berjudul Ayyuhal Walad, karya dari Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala yang wafat pada tahun 505 Hijriyah. Baik. Teman-teman semua, kita akan masuk kepada khulasatul ilmi yang dikatakan tentang kesimpulan dari ilmu, yakni khulasatul ilmi, itu ada dua. Nah, ada dua, yakni at-ta'ah, kemudian al-ibadah. At-ta'ah dan juga al-ibadah. Seseorang itu dikatakan berilmu jikalau dia telah mengimplementasikan ilmunya itu di dalam kehidupannya. Maka jikalau belum terlihat ketaatan, yang dikatakan ketaatan itu harus dua, amar ma'ruf, kemudian nahi mungkar. Amar ma'ruf untuk dirinya sendiri, yaitu menjalankan seluruh perintah Allah, ini prioritas pertama, diri kita sendiri terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, nahi mungkar, kita mencegah diri kita dari segala perbuatan yang mungkar. Semua bermula dari dirinya sendiri dan mencakup dua hal itu tadi, yaitu amar ma'ruf dan nahi mungkar. Begitu pula berdakwah, bukan hanya amar ma'ruf saja, tapi nahi mungkar pun juga. Nah, dan ini disebut dengan khulasatul ilmi, ketika ketaatan dan juga ibadah. Ibadah adalah aspek fisik kita. Nah, walaupun juga ada aspek non fisik seperti ibadah hati. Nah, dan itu semua bukti dari ketundukan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, khulasatul ilmi an ta'lama anna ta'ata wal ibadata, ya, mahi, hendaklah kamu ketahui, ya, apa itu taat dan ibadah. Kita lihat di sini apa itu taat dan ibadah. I'lam anna ta'ata wal ibadata, bahwasanya ketaatan dan juga peribadahan mutaba'atus syari', ya, mengikuti Allah Subhanahu wa taala, asy-syari', pembuat syariat. Mengikuti Allah maksudnya mengikuti segala hal yang telah diperintahkan oleh Allah. Fil awamiri, dalam perintah-perintahnya, wan nawahi, maupun larangannya. Yakni, ya, yang dimaksud itu semua bil qauli wal fi'li, ya, dengan perkataan atau ucapan dan juga perbuatan, aktivitas. Nah, kullu ma taqul wa taf'al, segala hal yang engkau ucapkan dan engkau perbuat, ya, tatruku wa tatruku qawlahu wa fi'lahu, dan engkau meninggalkan ucapannya dan juga perbuatannya, yakunu biqtida'i syar'i, yang hal tersebut untuk mencontoh, meneladani syariat. Nah, kamalau sumta,
Sebagaimana seandainya engkau itu berpuasa yaumai al-Aid wa ayam tasyrik, berpuasa pada 2 hari, yaitu hari Aid, di hari Aid, dan juga hari-hari tasyrik. Hari-hari tasyrik ini disebut pada tanggal berapa terjadinya? 11, 12, 13 Zulhijjah. Takunu asiman, takunu asian. Nah, maka engkau di sini menjadi orang yang berdosa. Asian, orang yang bermaksiat, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia berpuasa. Dia berpuasa untuk mengikuti syariat. Tapi salah dia posisi berpuasanya itu. Au shalaita fi thawbin maghdubin, atau engkau sholat ya ketika mengenakan pakaian yang maghdub, yang dimurkai, maksudnya adalah pakaian orang lain tanpa izin, mencuri. Ya. Wa in kanat suratuhu ibadah, meskipun tampilannya engkau itu beribadah, tapi ternyata yang dikenakan itu dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, maka sejatinya engkau apa? Ta'sam, engkau berdosa. Ya. Ayyuhal walad, ya. Al-ilmu wal amalu bila iqtida'i syar'i dhalalatun. Ilmu dan amal tanpa mengikuti syariat yang benar itu dolalah, kata Imam Ghazali, sesat. Suatu penyimpangan kenyataan yang benar-benar telah terjadi di tengah zaman ini. Ya. Ketika kita mentolerir dalam hukum, tapi kita harus tegas dalam bersikap. Jangan seperti para orang-orang yang murjiah, mengumpat di balik selimut keislaman hakikinya. Namun dia menganggap enteng ya terkait masalah kekafiran, kesyirikan, ya, bahkan walaupun yang tidak terhukumi kafir seperti dosa-dosa maksiat. Nah, semua mengatakan kita belum tahu hatinya, kita belum tahu hatinya. Begitu. Ketika orang itu sudah bermaksiat, ya, berzina, kemudian tidak dia mau menghukumi dia adalah orang yang maksiat atau fasik, dengan dia katakan kita belum tahu hatinya apa isinya. Nah, para ulama mengatakan la nahkumu illa bizahir. Kita tidak menghukumi kecuali dari zahirnya. Masalah hati tidak ada yang pernah tahu, karena hati hanya Allah lah yang tahu setiap hati manusia itu. Maka ini penting dengan kita mengikuti syariat, baik dalam beramal untuk diri kita sendiri maupun beramal yaitu berdakwah untuk orang lain. Maka di sini ayyuhal walad ada nasihat dari Al-Imam Al-Ghazali. Fayambagi laka, maka sudah semestinya ayyakuna qauluka wa fi'luka, di mana ucapanmu dan perbuatanmu itu muwafiqan li syar'i, sesuai dengan kepada syariat. Idzil ilmu wal amal, idznya itu bermakna ta'lil ya, karena ilmu dan amal bil iqtida'i syar'i dolalatun. Ya, karena ilmu dan amal tanpa mencontoh dan mengikuti syariat ini dolalah, kata siapa? Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Kemudian yang kedua, wayam bagilaka, ya,
alla taghtarra bisyathi, dan sudah semestinya juga untukmu la taghtarra, hendaklah kamu itu jangan tertipu bisyathi wa tammatis sufiyah, dengan cara-cara apa yang dikemukakan oleh orang-orang yang secara zahirnya dan juga dari perkataannya mereka mengatakan mendekatkan diri kepada Allah. Nah, sufiyah ini bagus sekali. Seperti di sini beliau katakan, man tasawwafa qabla ayyatafaqqaha faqad tazandaqa. Imam Ghazali katakan ini. Siapa yang mencoba-coba untuk bertasawuf di awalnya, sebelum dia belajar fikih bertafakuh dengan ilmu-ilmu syar'i, faqad tazandaqa, maka sungguh dia ini telah berzindik, maksudnya menjadi orang yang zindiq. Ya, notabene-nya juga adalah orang yang bermaksiat kepada Allah tabaraka wa taala. Orang yang bertasawuf ingin memiliki akhlak yang mulia, maksudnya dia ingin betul caranya mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa taala. Sebagaimana orang-orang terdahulu, ya, seperti Al-Imam Al-Ghazali beliau menanggalkan pakaian-pakaian keterkenalan beliau yang sebelumnya beliau itu menempuh jalan ilmu, menghafalkan Al-Quran, belajar fikih Syafi'i, ya, mempelajari hadis, mempelajari ilmu-ilmu bahasa Arab, dan mempelajari ilmu-ilmu usul fikih. Di antara guru-guru beliau tercatat ada Al-Imam Al-Juwaini, dan di antaranya ada guru-guru yang lain. Kemudian beliau di akhir masanya beliau fokus untuk mendekatkan dirinya kepada Rabbuna Rabbul Alamin, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian di sini? Kata beliau, li'anna suluka, karena berjalan hadzat tariq, berjalan di jalan ini, maksudnya yaitu ketika menempuh di jalan syariat Islam. Ini bagus ini ya. Nah, ketika kita sedang menempuh di jalan syariat Islam ini, kita tidak boleh gentar, harus bersabar. Makanya sabar itu ada 3. Kemarin saya ingin katakan bahwasanya yang pertama, sabar di atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala, yaitu bersabar di atas ketaatan kepada Allah. Sebagaimana Syekh Shalih Fauzan menerangkan, menjelaskan terkait kesabaran. Ya. Yang pertama adalah sabrun ala ta'atillah, yaitu bersabar di atas ketaatan kepada Allah. Kenapa? Kenapa kita harus bersabar? Li'anna nafsa turidul kasla, karena yang namanya jiwa ini menginginkan kepada kemalasan. Wa turidur rahah, dan juga menginginkan istirahat terus. Ya. Fala budda ayyusabbiraha al-insanu, maka harus manusia ini menyabarkan dirinya, jiwanya ala ta'ah, untuk taat kepada Allah, ala shalah, untuk salat, ala siyam, ya, ala jihad fi sabilillah. Nah, karena memang kebanyakan dari orang hanya ingin memikirkan enak-enak saja yang telah terkontaminasi oleh hawa nafsunya. Sebagaimana Rasul pernah sabdakan, huffatil jannah bil makarih, surga itu diselimuti oleh hal-hal yang dibenci, ditutupi dengan duri-duri. Huffatin nar, dan neraka ini diselimuti, dikerubungi dengan syahwat. Maka banyak sekali di antara, ya, orang-orang di luar sana yang nyemplung ke perilaku penghuni neraka. Padahal dia mengaku dirinya adalah orang beragama Islam,
mengikuti ajaran-ajaran salafun salih, mengenakan pakaian-pakaian syar'i, tertutup rapih dan terbungkus auratnya, namun dia bermaksiat, ya, dia berzina dan yang semisalnya. Allah musta'an. Inilah pentingnya kita selalu dekat dengan orang-orang yang bertakwa. Di surah 43 ya, Az-Zukhruf ayat 67 Allah tabaraka ta'ala katakan, Al-akhillahu yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin, kata Allah Subhanahu wa taala. Teman akrab, teman dekat itu saling bermusuhan kelak nanti di akhirat. Illal muttaqin, kata Allah, kecuali orang yang bertakwa. Berarti menandakan di sini Allah mengisyaratkan kepada kita untuk kita selalu mencari teman yang betul-betul takwa. Al-imtithalu awamirillah, ingat takwa itu. Wajtinabun nawahihi. Ini teman yang terbaik. Ya. Baik. Kemudian yakunu bil mujahadah, harus dengan bersungguh-sungguh ketika menekuni jalan syariat. Ya. Maksudnya ketika kita beragama Islam ini, maka kita harus totalitas. Secara sempurna kita niatkan. Tidak bermalas-malasan. Wa qata'i syahwatin nafsi, Masya Allah. Ya. Dan haruslah kita ini memutus syahwat jiwa kita. Ya. Dan inilah hikmah kenapa Allah perintahkan berpuasa sebetulnya di bulan suci Ramadan ini. Salah satunya untuk mengkerangkeng hawa nafsu kita. Karena kita tahu puasa bukan hanya menahan rasa lapar dan rasa haus, tapi juga menahan nafsu kita, ya, di antara hal-hal yang bisa membatalkan puasa kita selain makan dan minum. Dan juga menahan hal-hal dari yang bisa merusak puasa kita, menjaga mata kita, menjaga telinga kita, menjaga mulut kita. Nah, di surah Al-Isra Allah katakan, ini nanti pendengaran, penglihatan, dan hati itu akan minta pertanggungjawaban, ya kan? Ayat berapa tuh? Ayat 36. Kalau tidak salah. Inna sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ya, ya betul. Al-Isra ayat 36. Baik. Berikutnya wa qatli hawa habisayfi riyadhah, Masya Allah. Berikutnya adalah memerangi hawa nafsu bisayfi riyadhah, dengan pedang latihan. Nah, ini ketika kita ingin menjadi orang yang baik dari sisi perilaku kita, sama seperti ulama-ulama salaf, generasi-generasi terdahulu, maka kita harus latihan. Latihan di sini untuk membangun habits baik, kebiasaan-kebiasaan baik. Ini perlu adanya riyadhah, latihan. Kita gunakan nanti fase awal, fase tengah, sama fase akhir. Ada durasi di situ di dalamnya. Nah, memang kita tidak semua orang bisa meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk secara totalitas. Tapi jangan pernah ditunda. Beda sama orang yang mengatakan sulit sama nggak mau. Begitu. Jadi ada progres setiap harinya. La bitommat wa turrahat. Ya. Tomat, turrahat. Ya, ini cara-cara yang tidak diperkenankan di dalam syariat. Begitu. Baik. Di sini kota kecil hayatul qalbi mu'allaqah ala mautin nafs. Hidupnya hati ini berkaitan atas matinya jiwa. Kita lihat bagaimana ini maksudnya. Wa'lam, dan ketahuilah annal lisana al-mutlaqa, bahwasanya lisan yang mutlaqa, yang terlepaskan, ya, yang terlepaskan, al-mutlaqa, yakni banyak bicara, ya, tidak terkontrol, ya, tidak terdeteksi kembali apa yang dibicarakan.
wal qalbu al mutbaqa al mamlu'a bil ghaflah wasyahwah. Nah, dan juga hati yang terkunci, yang terpenuhi dengan kelalaian serta syahwat. Masya Allah. Alamatus saqawah. Itu semua adalah tanda kebinasaan. Jadi tanda kebinasaan seorang manusia itu ada dua, teman-teman, yaitu kasratul kalam, al-lisan al-mutlaq, ya, perkataan yang terlepas, dan juga dia banyak bicara sehingga tidak lagi bisa mudah mengkontrol, ya, mengatur apa yang terucap dari lisannya. Nah, makanya Rasulullah ini katakan, ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Nah, falyakul khairan au liyasmut. Dan juga menjauhi perkara yang sia-sia di hadis Arba'in nomor 12. Ya, Rasulullah katakan, bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Gitu. Cukup simpel menilai baiknya Islam seseorang. Dari waktu senggangnya, apakah dia bisa meninggalkan hal-hal yang sia-sia atau malah dia melakukan hal-hal yang sia-sia. Begitu. Hatta la taqtula, ya, sampai, ya, afwan, la taqtula, nah, jangan sampai kamu membunuh, ya, jiwamu itu bisidqil mujahadah, ya, dengan kesungguhan yang jujur, ya. Kenapa demikian? Lan tuhya qalbaka, ternyata tidak akan menghidupkan hatimu, ya. Ini kasratul kalam, tumitul qulub, banyak bicara mematikan hati. Ternyata tidak menghidupkan hatimu bi anwaril ma'rifah, dengan cahaya-cahaya pengetahuan, cahaya-cahaya ma'rifat. Ya. Ini memang istilah-istilah yang ma'ruf digunakan oleh para ahli tasawuf, ya kan? Nah, tapi ini maknanya betul yang dimaknai oleh Imam Al-Ghazali. Ya. Ketika kita, karena ilmu itu kan ma'rifatullah wa ma'rifatun nabi wa ma'rifatu dinillahi bil adillah. Ya, ketika orang itu telah mengenal Rabb-nya, ya, maka akan totalitas mengikuti apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Kemudian ma'rifatun nabi, ketika orang itu telah totalitas mengetahui, ya, dan mengenali siapa nabinya, maka dia akan totalitas dalam mencontoh dan meladani. Ketika seseorang itu telah faham terkait agamanya, bidalilihi, dengan dalil-dalilnya, maka dia akan mencoba istiqomah, tegar berdiri di atas jalan syariat Islam. Nah, kita baca lagi berikutnya. Wa'lam, dan ketahuilah, anna ba'da masailika, bahwasanya sebagian permasalahan, allati sa'altani, yang engkau pertanyakan kepada saya, anha, tentang permasalahan-permasalahan. Nah, jadi kitab Ayyuhal Walad ini kan adalah kitab risalah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali kepada muridnya. Namun sejatinya ini diminta. Jadi muridnya ini sudah lulus dari madrasahnya Al-Imam Al-Ghazali, ingin keluar. Kemudian dia ingin meminta beberapa nasihat dan juga ilmu-ilmu yang belum pernah beliau dapatkan. Ya, seperti ilmu hikmah lah, ya. Nah, karena memang yang terpenting dari proses pembelajaran seseorang terhadap ilmu, ketika dia bisa mengambil hikmah-hikmahnya. Nah, hikmah-hikmahnya. Karena dengan ini seseorang itu bisa semakin dekat dengan Allah, ya. Menjadi orang yang selalu ingat akan Rabb-nya. Ya. Sebagaimana
Allah Subhanahu wa taala katakan di surah apa kemarin tuh? Surah Al-Baqarah ya kan? Ayat 100 wafan. Ayat 206 yang yu'til hikmata man yasha'u wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Nah, ketika seseorang itu telah mendapatkan hikmah, maka sungguh dia telah mendapatkan kebaikan yang banyak. Wa may yadzakkaru illa ulul albab. Nah, ini orang yang cerdas ya, yang pertemuan kemarin kita bahas surah Baqarah ayat 269. Nah, coba nanti teman-teman cek betul tidak ayatnya. Al-Baqarah ayat 269, yu'til hikmata may yasha'u wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran wa may yadhakkaru illa ulul albab. Barakallahu. Nah, di sini beliau sampaikan bahwasanya di antara permasalahan yang kau tanyakan kepada saya ini ternyata la yastaqimu jawabuhu. Ada jawaban-jawaban yang tidak bisa diungkapkan. Masya Allah. Ya. Nah, tidak bisa dirangkai dalam perkataan. Ya. Bil kitabah dengan tulisan, wal qaul ucapan. Bal ya, akan tetapi in tablugh tilkal halah ta'rifu mahi. Jika kamu telah sampai ya pada keadaan tersebut, barulah kamu akan mengetahui ilmunya. Ya, gitu. Contoh misalkan ya, orang yang buta, dia bertanya kepada orang yang bisa melihat, bagaimana sih nikmatnya bisa melihat? Yang ditanyakan adalah kenikmatan melihat. Ini kalau si buta bertanya ya. Nah, orang yang buta matanya, fisiknya itu bertanya, bagaimana nikmatnya melihat? Sebagus apapun penjelasan yang diberikan, tetap saja tidak akan bisa menjawab pertanyaannya. Karena memang untuk mengetahui kenikmatan tersebut dalam beberapa persoalan, contohnya persoalan tadi, ya, dia harus sampai dulu. Begitu. Maksudnya dia harus bisa melihat dulu. Namun nyatanya qadarullah dia tidak bisa melihat sampai akhir. Ya sudah. Berarti dia memiliki kenikmatan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ya, di antaranya dia adalah tidak melihat dan terjaga matanya dari hal-hal yang diharamkan, salah satu ya hal hikmah kenapa Allah takdirkan keadaan demikian. Nah, wa illa fa ilmuha, dan jika tidak maka ilmunya itu apa? Minal mustahilat, termasuk yang mustahil. Karena itu adalah hal-hal yang sifatnya zauqiyan, perasaan. Ya. Coba deh kamu rasakan gimana gitu ya. Gimana merasakan? Nah, itu. Kalau kita mencoba untuk merasakan baru kita tahu gitu. Nah, la yastaqimu wasfuhu bil qaul. Nah, tidak bisa disifati dengan perkataan. Ya, intinya ini nih, ini bagus nih. Bentar saya stabilokan. Nah, wa kullu ma yakunu zauqiyan, dan segala hal yang sifatnya itu adalah perasaan, maksudnya yang dirasa, dan segala hal yang sifatnya itu dirasa itu tidak bisa disifati dengan ucapan. Nah, la yastaqim wasfuhu bil qaul. Tidak bisa disifati dengan apa? Ucapan, perkataan, nggak bisa dirangkai. Kahalawatil hulwi, seperti manisnya makanan yang manis. Wa muraratil murri, dan juga pahitnya makanan yang pahit. La tu'raf. Nah, dia tidak bisa diketahui illa bidzauq, kecuali dengan merasakannya.
Gitu ya. Ah, ini beliau memberikan contohnya cukup lucu. Baik. Ya. Kama hukiya, sebagaimana di sini dihikayatkan, ada seorang yang anin. Ah, anin tuh afwan ya, adalah orang yang impoten, mana afwan. Kataba ila sahibihi, dia menuliskan risalah kepada kawannya yang sudah menikah. Arifni ladatal mujama'ah. Ya, tolong beritahu kepada saya kenikmatan dari mujama'ah. Ya, mujama'ah itu pergabungan ya, begitu. Bagaimana yang dilakukan halnya suami istri. Kama araftum ya, sebagaimana teman-teman tahu, nanti teman-teman cari sendiri saja. Takun ya, kemudian si temannya ini menuliskan jawaban untuknya. Ya fulan, wahai fulan. Inni kuntu, sesungguhnya hasib tuka, saya mengira kamu ini ya, ini nan faqat walan, dan sekarang araftu, sekarang saya tahu annaka nun wa ahmaq. Ya, sekarang saya tahu engkau adalah orang yang inin dan juga ahmak. Ahmak ini bahasa di kitanya bodoh ya, gitu. Li'anna hadhihi lazah, karena perasaan ini zaukiyah sifatnya. Dan tentu ya, gak mungkin lah ada orang yang mau berbagi cerita perkara ini ya, gitu. Intasil ilaiha ta'rif, jikalau engkau telah sampai ya terkait hal yang kau tanyakan ini ta'rif, engkau akan mengetahuinya. Wa illa, dan jika tidak, la yastakimu wasfuhu bil qaul wal kitabah. Dan jikalau belum sampai, ya tidak bisa disifati dengan ucapan maupun tulisan, nggak bisa. Ya dirangkai dengan kata-kata jawabannya. Barakallahu fikum. Ayyuhal walad, wahai anak. Kita lanjut lagi. Ba'du masailika min hadzal qabil. Ya. Sebagian pertanyaan-pertanyaanmu, nah. Wa ammal ba'du alladhi yastakimu lahul jawab. Nah, ini yang bisa dijawab. Nah, adapun sebagian yang bisa untuk dijawab, memiliki jawaban ya, lahul jawab. Faqad dzakarnahu, maka sungguh kami telah sampaikan, kami telah katakan fi Ihya'il Ulum, di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ya, kitab Ihya Ulumuddin adalah kitab milik Al-Imam Al-Ghazali. Kitab tentang akhlak itu. Ya. Itu diringkas. Nah, pertama dibersihkan dulu hadis-hadisnya oleh ulama setelah Imam Ghazali yang bernama Al-Imam Al-Jauzi. Ini orang ulama ahli hadis ya, Al-Imam Al-Jauzi. Kemudian diringkaslah ya kitabnya Al-Imam Al-Jauzi ini oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Jadinya Mukhtasar Minhajul Qasidin. Nah, ketika dibersihkan namanya Minhajul Qasidin doang. Karena masih terlihat tebal, sama Imam Ibnu Qudamah langsung diringkas. Jadinya apa? Mukhtasar Minhajul Qasidin. Nah, itu kitab tentang apa? Raqaiq, pelembut hati. Terjemah sudah banyak ya. Nah, bagaimana berpuasa dilihat dari perspektif akhlak ya, begitu. Wa nadhkuru, dan kami sebutkan huna, dan kami akan sebutkan di sini nubdha minhu, sebagian di antaranya. Wa nasyiru ilaih, ya, wa nusyiru ilaih, dan kami isyaratkan kepadanya. Baik. Wajibatus salik.
wajibatus salik, yaitu kewajiban-kewajiban apa saja yang harus dilakukan oleh orang yang menempuh atau orang yang berjalan, as-salik yang berjalan di atas syariat Islam ini. Fanakul, nah, fa'awwalu su'alika, maka pertanyaan pertamamu, qad sa'altani, sungguh engkau telah bertanya kepadaku, anis saliki, ma wajaba alaih, tentang orang yang berjalan di atas syariat ini, apa yang diwajibkan atasnya. Fanakul, maka kami jawab, ya, qad wajaba ala saliki arba'atu umur. Nah, wajib atas orang yang berjalan di atas syariat ini memiliki 4 perkara ini atau melakukan 4 perkara ini. Apa saja itu? Yang pertama adalah i'tiqadun sahihun, yaitu keyakinan yang bersih. Berarti apa? Akidah yang benar. La yakunu fihi bid'ah, tidak boleh ada padanya itu kebid'ahan. Ini Imam Ghazali yang mengatakan. Kemudian kedua adalah taubatun nusuh, ya, yakni taubat nasuha. Nah, orang beriman itu selalu bertaubat. La tarji'u ba'dahu ila zallah. Ya jangan kembali setelahnya kepada ketergelinciran yang dahulu kala. Ini enggak. Sekarang taubat. Besok tergelincir lagi. Dalam posisi dia mengetahui membaca ayat-ayat Allah. Dalam posisi dia juga beribadah kepada Allah. Nah, yang begini nih, ya, dijadikan malah pembenaran. Enggak demikian. Ini menantang namanya. Menantang Allah. Kemudian yang ketiga, ya, adalah istirda'ul khusum hatta la yabqa li ahadin 'alaika haqqun. Meminta keridhaan dari lawan. Nah, ini yang sulit. Ya, yang sulit sekali dipraktekkan oleh, ya, tentunya kita. Nah, meminta keridhaan dari lawan hatta la yabqa, sampai tidak ada lagi bagi seseorang ini, ya, orang yang meminta haknya kelak. Nah, jadi ini pentingnya rajin-rajin meminta maaf gitu. Karena nanti akan ada orang-orang yang akan dimintai haknya di akhirat kelak. Nah, ketika hutang dilunasin, ketika sedang marahan berarti dia meminta maaf. Nah, bagaimana kalau tidak dimaafkan? Itu urusan lain, yang penting kita sudah meminta maaf. Nah, yang tidak memaafkan inilah nanti urusannya sama Allah. Kemudian yang keempat, tahsilu ilmi syar'i, yaitu mencari ilmu syariah, ya, qadra ma tuaddi bihi, sesuai apa yang kamu tunaikan dengannya perintah-perintah Allah. Nah, maka kita pelajari itu, ada ilmu yang fardu ain dipelajari oleh setiap jiwa dan ada fardu kifayah yang tidak semua jiwa harus mempelajarinya. Di antaranya ilmu yang fardu ain. Nah, ilmu tentang yang berkaitan dengan rukun Islam tuh, ibadah-ibadah. Salat tidak boleh tidak tahu akan permasalahan itu, ibadah haji, ibadah puasa, ya kan, ilmu tentang tauhid, ya, terkait dengan keimanan juga. Nah, yang fardu kifayah itu seperti ilmu tijarah, fikih muamalah. Nah, kalau dia seorang pedagang, maka wajib mempelajari hal tersebut. Kemudian ada fikun nikah gitu. Nah, orang yang hendak menikah maka dia wajib mempelajari fikih nikah. Ya, kalau dia belum, maka ya, jangan jadikan itu menjadi prioritasnya. Kemudian fikih jinayat. Nah, ya, kalau dia seorang ustadz, ya, maka dia harus pelajari itu. Dan jikalau dia seorang qadi, hakim yang menegakkan keadilan hukum-hukum, maka dia pelajari itu. Nah, tidak semuanya juga harus mempelajari fikih jinayat dan yang semisalnya. Baik. Faziyadatu. Nah,
Faziyadatu ala hadzal qadari, maka tambahan atas ukuran ini, nah yang tadi disebutkan, laisa biwajibin, itu tidak wajib. Contoh misalkan belajar usul fikih gitu, ya kitab-kitabnya banyak gitu. Nah, jikalau memang memiliki kemampuan, ya, tidak masalah mempelajari itu. Summa min ulumil akhirah, kemudian di antara ilmu-ilmu akhirat, ma yakunu minhu, ada yang darinya itu apa? An-najah. Ya, tentunya apa? Keselamatan. Ya, terdapat keselamatan. Barakallahu fikum. Baik. Nah, insyaallah kita lanjutkan hari Ahad. Ya, berarti ada 4 hal yang harus dilakukan dalam kehidupan, ya, yakni akidah yang bersih harus tertanam kuat di dalam hati kita dan juga dimunculkan di dalam kita berkehidupan dan juga selalu bertaubat kepada Allah. Makanya Allah itu di surah Tahrim, ya, Allah menyeru orang-orang yang beriman itu, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, kata Allah. Kemudian yang ketiga, selalu menjadi orang yang pemaaf dan meminta maaf. Dan juga jikalau masih ada hak-hak yang belum tertunaikan, hak-hak orang lain yang belum tertunaikan dari kita, maka kita harus berikan kewajiban-kewajiban kita kepadanya. Gitu. Sebelum nanti mereka menuntut kita di akhirat kelak. Ya, nah, yang bermusuhan, nah, itu semua harus clear semua di dunia. Begitu pula yang keempat, memprioritaskan ilmu-ilmu yang wajib untuk dipelajari dan wajib untuk dikuasai. Nah, seperti tadi halnya yang telah kami sebutkan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jazakumullah khairan ala hudurikum wa barakallahu fi ulumina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.